Nah, di sini kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. Dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk keapaan. Keapaan di sini maksudnya kelalaian ya. Selanjutnya, ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, tindakan tersebut. Maksudnya di sini dia memang sengaja untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Di sini benar-benar murni dia ingin melakukannya. Selanjutnya adalah kesengajaan sebagai kepastian. Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Nah, di sini dia memang sengaja melakukannya, maksudnya dia tahu akibat dari perbuatannya tersebut. Bahkan orang lain pun ketika menalarnya dia bisa tahu resikonya seperti apa, tapi dia tetap melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatannya. Nah, di sini dia itu ketika dia akan melakukan sesuatu, memang tidak akan menimbulkan suatu kerugian atau tindakan yang memungkinkannya untuk mendapatkan tindakan pidana. Akan tetapi dalam melakukan tindakan tersebut ada efek lain yang mungkin akibatnya bisa membuatnya dipidana. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri dan sifat-sifatnya culpa. Nah, di sini dalam undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan. Tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat yang juga merupakan ciri-ciri dari culpa, yaitu sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah. Di sini dia itu benar-benar sengaja melakukan tindakannya yang jelas-jelas itu salah. Dia menggunakan pikirannya yang seperti itu, yang salah itu, untuk tetap melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya. Nah, di sini dia tahu akibat yang akan terjadi, tapi dia tetap melakukan tindakan melawan hukum atau tindakan pidana tersebut. Kalau biasanya kita maksudnya orang-orang itu melakukan pelanggaran lalu lintas, dia kan biasanya tahu, oh ini masih sepi, dari sana masih sepi, gak apa-apa lah saya melanggar rambu lalu lintas, contohnya seperti itu. Dia tahu resikonya kalau mungkin akan terjadi kecelakaan, tapi dia tetap melakukannya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah penjatuhan pidana dengan bersyarat. Pidana bersyarat yaitu pidana atas kebebasan seseorang, di mana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum, yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana. Dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Nah, di sini pidana bersyarat di sini diberikan kepada seseorang dengan persyaratan tertentu. Kalau kita kenalnya mungkin dengan percobaan ya, masa percobaan seperti itu. Nah, di sini pemidanaan bersyarat dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada terpidana agar dalam masa percobaan ini ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim kepadanya. Biasanya ini pidana ringan, maksudnya kasus-kasus yang ringan seperti itu. Nah, di sini ketika melakukan pidana bersyarat tersebut, dia juga diawasi oleh yang bertugas, oleh petugas mengawasi dia. Nah, selama masa pengawasan atau dalam masa pidana bersyarat tersebut, apabila terdakwa itu melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lainnya yang
telah ditentukan tadi, maka ia dapat dipanggil lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. Selanjutnya pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu hanya dijatuhkan bila mana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, dia itu diberi jatuhan pidana bersyarat itu tidak lebih dari 1 tahun. Itu bisa yang bisa dilakukan pidana bersyarat atau masa percobaan. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Nah, apabila dalam tindakannya itu dia mengharuskannya untuk membayar denda, maka dia diharuskan membayar denda tersebut baru menjalankan pelaksanaan pidana bersyarat tersebut. Nah, apabila dia tidak bisa membayar dendanya, maka dendanya itu diganti dengan dipenjara. Nah, penjara pengganti denda itu yang tidak bisa diganti dengan pidana bersyarat. Jadi dia tetap harus dipenjara. Setelah itu dia dibebaskan dengan pidana bersyarat tersebut. Selanjutnya sini dalam pasal 14A ayat 2, hakim membatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat jatuhi pidana bersyarat. Antara lain perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana. Selanjutnya, kejahatan dan pelanggaran candu. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara. Nah, seperti candu narkoba itu beda lagi. Itu kan yang sudah berat-berat, yaitu tidak bisa diberikan pidana bersyarat. Selanjutnya, berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Nah, itu tadi ya sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya tentang pelepasan bersyarat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Pasal 12 huruf K tahun 1995 menjelaskan bahwa pelepasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Nah, pelepasan bersyarat ini misalnya dia di penjara sekitar 2 tahun ya. Nah, kemudian dia itu sudah melaksanakan putusan tersebut, maksudnya dia sudah di penjara sekurang-kurangnya itu 2/3 dari masa keseluruhan dia di penjara. Nah, di situ dia misalnya menunjukkan itikat baik atau dia belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau ya dan sebagainya, itu dia dapat diberi pelepasan bersyarat. Di sini ada persyaratan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut: telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung selama tanggal 2/3 masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.